Saat ku pulang, tak ada lagi senyuman, sekedar mengajakku untuk singgah sebentar. Gemuruh angin dan embun di dedaunan yang selalu setia setiap saat membangunkan. Hutan-hutan ku yang indah, sungai-sungai ku yang tenang, di sana ku lahir, di sana ku dibesarkan. Tetapi kini semua tiada lagi, tinggal cerita masa lalu. Hutan-hutanku dibakar, sungai-sungaiku tercemar oleh kerakusan dan kesombongan. Oknum penguasa, oknum pengusaha, oknum penguasa, oknum pengusaha. Saat ku pulang, tak ada lagi senyuman, sekedar mengajakku untuk singgah sebentar. Gemuruh angin dan embun di dedaunan yang selalu setia setiap saat membangunkan. Hutan-hutan ku yang indah, sungai-sungai ku yang tenang, di sana ku lahir, di sana ku dibesarkan, di sana ku lahir, di sana ku besar, di sana ku dilahirkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Tentu saja ini adalah minggu yang kita tunggu ya, karena diskusi teman sepaham pada malam hari ini atau minggu ini seperti biasa kita akan melakukan sebuah perbincangan khusus barangkali ya, karena setiap minggu diskusi teman sepaham juga selalu melakukan perbincangan-perbincangan ya. Dan tentu saja sekarang kita akan berbincang tentang COVID-19 ya, atau coronavirus disease, yang tentu saja sebagai teman berbincangnya adalah Pak Ucu Supriyatna yang kebetulan pada hari ini sudah ada ya, sudah tergabung di virtual live Facebook Iman Sabumi ya, dan tentu saja kita akan coba langsung saja bergabung ya dengan Pak Ucu ya. Coba kita akan panggil ya, sekali lagi setiap minggunya selalu hadir dan menghadirkan beberapa narasumber atau teman berbincang, karena akan bersama-sama membincang hal-hal yang mungkin sedikit khusus ya. Seperti pada malam hari ini, oh ya, sudah tersambung Pak Ucu. Selamat malam. Selamat malam. Oke.
Alhamdulillah sudah tersambung ya. Setelah tadi kita melakukan gladi bersih kalau kata Pak Gatot Sulaiman. Ya, teknologi ini memang sangat memudahkan ya. Artinya tidak menjadi persoalan ketika kemudian kita tidak bersama-sama langsung berhadapan. Tapi seperti ini tentu saja ini hal yang patut disyukuri dalam situasi yang memang juga memungkinkan untuk apa tidak memungkinkan untuk bertemu ya. Oke, Pak Ucu, seperti yang sudah diperbincangkan sebelumnya gitu ya, bahwa kita putar atau selayang pandang tentang COVID-19 ya, atau COVID atau coronavirus disease ya, gitu. Apa namanya? Ya, nanti mungkin Pak Ucu lebih kompeten untuk menyampaikan ini ya. Tapi yang jelas bahwa kita akan apa namanya mungkin apa banyak hal dari kemudian ketidakmengertian masyarakat dan warga. Saya hanya mewakili saja karena begitu banyak hal istilah dan sebagainya dari apa yang kemudian kita sebut virus corona ini. Seperti kita ketahui bahwa virus ini datang bulan Januari ya kalau tidak salah, mungkin bisa dikoreksi nanti. Ini sebetulnya bagaimana ini yang harus kita lakukan, lalu kemudian juga seperti apa ini sebetulnya ini barang ini seperti apa, karena nanti juga pertanyaannya adalah sampai kapan mungkin ini akan berakhir. Namun untuk sementara silakan Pak Ucu menyampaikan dulu sebagai latar belakang barangkali ya, karena Pak Ucu ini ya saya perkenalkan dulu. Beliau adalah seorang epidemiolog dan tentu saja ini juga harus disampaikan apa yang kemudian disebut epidemiolog ini ya. Lalu kemudian juga beliau seorang kepala bidang di salah satu dinas di Kabupaten Majalengka. Lalu kemudian juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan ya, termasuk juga di Taruna Merah Putih, lalu kemudian juga di Relawan Jabar Baik dan sebagainya. Dan itu yang saya tahu, yang tidak tahunya banyak. Jadi nanti langsung saja. Silakan Pak Ucu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan diri. Nama tadi sering disebut Ucu Supriyatna lengkapnya ya. Biasa dipanggil Mang Ucu. Jadi karena ponakannya banyak, jadi dipanggilnya Mang. Kemudian tadi disebut-sebut epidemiolog. Nah, ini mungkin sebagian besar orang belum mengerti epidemiolog ya. Cuman karena ada corona mungkin sering disebut epidemiolog itu sebetulnya profesi. Jadi memang sebuah profesi di bidang kesehatan yang background pendidikannya itu adalah epidemi. Epi itu penyakit, sebab jadi penduduk ya. Logi itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit yang menimpa sekelompok penduduk. Jadi seperti halnya wabah ini sebetulnya bidangnya sebabnya ya yang terjadi seperti ini saat ini jadi pandemi. Pandemi itu wabah yang meluas mendunia. Kalau hanya di Indonesia mungkin hanya skala wabah gitu ya. Kalau skala mendunia seperti sekarang ini itu adalah pandemi. Sulitnya pada saat ini hampir semua negara itu gagap ya karena belum pernah mengalami kejadian yang serentak berbarengan seperti saat ini. Jadi memang belum ada satu negara pun yang punya pengalaman untuk menanggulangi penyakit ini. Tapi sebetulnya penyakit ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan penyakit menular yang lain. Tidak berbeda itu maksudnya adalah ada bibit penyakitnya, ada orang yang terserangnya, jadi sama saja sebetulnya. Hanya yang berbeda itu
cara penyebarannya saja. Cara penyebarannya, cara nempelnya, cara pemberantasannya juga itu mungkin yang berbeda. Kalau konsep dasarnya sama saja sebetulnya. Epidemi terjadi apabila ada 3 hal mungkin ya. Ada 3 nih. Ada host, environment, dan agent. Host itu kita, manusia, environment itu lingkungan, dan agent ini penyakitnya. Kalau yang agent penyakitnya, si corona ini nih, COVID-19 ini nih, kalau salah satunya tidak ada, pandemi ini tidak akan terjadi. Hanya ada virus, tapi dia tidak bisa hidup di lingkungan, dia tidak akan mewabah. Hanya ada manusia, ada virus, itu. Jadi harus tiga-tiganya, ini interaksi antara ketiganya. Jadi ketiganya ini harus diintervensi. Mungkin dasarnya hanya 3 ini. Jadi pertanyaannya sampai kapan pandemi ini berlangsung ya, sampai kita bisa mengintervensi dengan baik ketiga faktor ini. Orangnya diberikan kekebalan, lingkungannya kita pelihara, kemudian agent penyakitnya, virusnya ya dibasmi gitu. Dan ternyata membasminya kan tidak sulit kan. Disemprot pakai air sabun juga mati. Itu. Masalahnya nggak kelihatan virusnya ada di mana. Nah, itu yang jadi soal gitu. Ya. Mungkin itu dulu. Yang kemudian menjadi menarik itu sebetulnya adalah proses atau fase demi fase dalam tadi yang disampaikan oleh Faucu ya. Mungkin bisa kita sebut sebagai intervensi terhadap ketiga faktor tadi. Salah satunya adalah dengan cara memutus pergerakannya ya. Kalau misalnya tadi ya ada virus, ada orang, tapi kemudian kalau lingkungannya juga tidak ada dalam arti bisa kita kelola, mungkin juga ini tidak akan bisa berjalan ya virus ini. Nah, kan yang kemudian menjadi kita tidak paham dan semakin tidak mengerti itu adalah tahapan-tahapan ini ya. Maksudnya apalagi dengan istilah-istilah istilah yang muncul yang ada yang kemudian juga kita tidak paham ini. Ada istilah-istilah dari mulai sebutan-sebutan tadi Pak Ucu ya. Ini yang kemudian membingungkan apalagi di Indonesia kaitan dengan new normal, lalu kemudian adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini sebetulnya tahapan-tahapan ini juga harusnya dipahami untuk kemudian kita semua bisa melakukan intervensi terhadap 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ucu. Ini gimana ini? Ya, jadi karena ada kebingungan tadi mungkin ya, karena tadi saya sebutkan semua negara hampir pasti belum punya pengalaman tentang penyakit ini. Jadi biasanya memang di bidang penyakit menular itu ada klasifikasi, ada diagnosis. Nah, ini yang kemudian banyak istilah keluar, dan ada beberapa yang menjadi rancu ketika orang menganggap istilah ini adalah satu diagnosa. Misalkan PDP itu adalah klasifikasi, DP itu adalah klasifikasi, kemudian OTG itu adalah klasifikasi, jadi bukan diagnosa. Dengan sedikitnya sosialisasi ini juga menyebabkan banyak kasus kan, dan orang merasa terhakimi ketika dicap sebagai PDP. Kan di tengah masyarakatnya ketika disebut sebagai OTG atau ODP. Jadi memang karena kesimpang siuran ini, orang kemudian bukan mencari arti dari istilah-istilah yang sekarang beredar, tapi lebih banyak bingung. Tapi kemudian
ini sudah ada perbaikan dari Kemenkes Pak Iman. Jadi istilah ODP, PDP ini sekarang sudah diganti, dirubah. Jadi sama seperti penyakit yang lain, ada istilah suspek, kemudian probable, terkonfirmasi, tapi ini sudah pada track yang lebih benar gitu. Jadi mungkin nanti karena apa? Karena untuk menentukan suspek, probable, dan terkonfirmasi ini kan di situ ada kewenangan orang dengan kompetensi tertentu gitu. Harus dokter yang menentukan itu. Sehingga nanti tidak terlalu mudah orang mengklasifikasikan si ini karena yang ahli, maka kita nanti diajak untuk patuh kepada ahli-ahli itu. Kita patuh nanti kepada dokter. Oh, keluarga Anda probable COVID. Oh, keluarga Anda terkonfirmasi COVID. Nah, itu yang mengatakan itu memang ahlinya seorang dokter, sehingga tidak ada lagi mudah-mudahan nanti kasus misalkan sedang dirawat, kemudian maaf-maaf meninggal, tiba-tiba diambil paksa karena menurut mereka ini bukan corona, ini bukan penyakit yang berbahaya gitu. Jadi karena tegasan dari definisi ini memang sangat penting supaya di tengah kebingungan kita ini kita lebih patuh dan lebih, ya kalau memang mengerikan kita harus takut gitu. Jadi sekarang mah yang kita lihat itu ini mengerikan, tapi bukan ketakutan yang nampak itu, tapi memang tadi kebingungan yang kita nampak di kita ini. Sebetulnya kita harus bagaimana sih dengan istilah-istilah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini baru, dan saya nilai ini Kemenkes juga agak terlambat ya mengeluarkan mungkin mengadop dari negara-negara yang lebih dahulu terkena corona. Jadi istilah ODP, PDP, dan OTG ini diambil dari negara yang memang pengalamannya lebih dulu menangani corona. Kemenkes sendiri baru sekarang ini nih, bulan-bulan Juli ini pertengahan mungkin mengeluarkan pedomannya. Dan itu bagus karena sebuah penyakit menular harus ada program pemberantasannya. Yang program pemberantasannya itu berarti kalau dari yang 3 tadi memberantasnya itu ya berarti agen penyakitnya yang diberantas gitu. Jadi bukan cuma manusianya saja. Coba kita amati, jaga jarak, isolasi diri, ya, kemudian pakai masker, itu kan hanya berkutat di intervensi terhadap host, terhadap orangnya. Terhadap agen penyakitnya belum. Padahal disebutkan di pedoman yang sekarang ini, virus itu bisa bertahan di benda-benda di sekitar kita. Di logam dia bertahan, di kertas dia bertahan lama, sekian jam, 24 jam, ada yang 72 jam dia bisa bertahan. Di meja yang kita pegang dia bisa bertahan gitu, seperti itu. Kemudian di gitarnya Pak Iman Sabumi juga dia bisa bertahan hidup lama gitu. Jadi, nah ini pedoman ini penting untuk supaya ketiga faktor tadi bisa diintervensi secara seimbang gitu. Jadi bukan hanya orangnya saja. Kalau orangnya saja seolah-olah dengan 14 hari diisolasi terus terhindar dari corona, belum menjamin, karena seperti film zombie Pak Iman. Ya. 14 hari kita masukkan ke benteng ya. Benteng, masukkan ke benteng, orang semua dimasukkan ke benteng 14 hari supaya terhindar dari zombie. Tapi begitu 14 hari selesai, dia keluar, kalau zombinya masih ada, dia langsung ditewak suku zombie. Kena tetap juga gitu, ibaratnya seperti itu.
Iya, karena zombinya ada. Ya, sama kalau misalkan 14 hari kita isolasi diri, kemudian di luarnya, di lingkungannya itu agen penyakitnya juga dibasmi. Nah, ketika keluar kan sudah aman. Basminya dengan cara apa? Kan sudah ada pedomannya juga. Kemenkes juga sudah mengeluarkan pedoman desinfeksi untuk benda dan lingkungan. Bahkan untuk orang juga ada pedoman untuk desinfeksi dan sterilisasi. Jadi itu yang mungkin harus lebih digalakkan gitu. Desinfektan. Ada kalau ke orang mungkin tidak berbahaya ya kalau ke orang langsung, tapi kan bukan orangnya yang disemprotkan, sebetulnya pakaiannya. Kayak tenaga medis yang di rumah sakit, dia memakai APD sebelum dan sesudahnya itu kan disemprot sama desinfektan. Jadi tidak berbahaya sebetulnya. Kemudian meja, kursi, dan lain-lain kita semprot pakai desinfektan. Nah, selama ini belum masif, ya virusnya tadi nunggu terus kita di luar, seperti zombie yang menunggu orang keluar. Begitu keluar ya ditewang. Artinya kalau makin lama makin banyak. Ya. Oke, Pak Ucu. Agak sedikit sudah ada gambaran barangkali ya. Kita semua setelah tadi ada penyampaian mengenai penjelasan yang agak singkat ya tadi, kita sudah sedikit memahami. Nah, ini akan lebih menarik lagi dan akan lebih kita akan gali lagi tentu saja. Namun sebelumnya seperti biasa Pak Ucu istirahat dulu, barangkali ngopi-ngopi dulu. Saya iringin dengan beberapa satu buah lagu seperti biasanya Diskustik. Kaki lima kaki lebar jaraknya. Kaki lima jadi tempat dagang bersama. Kaki lima riwayatmu di Nusantara. Kaki lima jajakan barang, lestarikan budaya. Saling menjaga, saling membela. Seorang terluka, semua merasa sudah seperti saudara. Setiap hari saling memberi, setiap malam bertukar makanan, berniaga sambil berteman. Kaki lima berjualannya rakyat jelata. Kaki lima ada tawar menawar harga. Kaki lima sudah ada sejak dulu kala. Kaki lima akan abadi sepanjang masa. Jemu mesti diburu, tak akan gentar dikejar-kejar bagaikan binatang
selalu dituduh membuat kumuh, hingga digusur, disuruh mundur. Kaki lima tetap ada, kaki lima, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya, kaki lima, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya, kaki lima, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya. Ya, ternyata kaki lima juga punya riwayat tersendiri, sangat erat sekali dengan perjuangan atau perjalanan bangsa ini. Jadi memang dari semua yang ada kemudian bahwa kenapa itu saja bersentuhan dengan situasi sosial kita, ternyata memang punya riwayat dengan perjalanan bangsa kita ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas tentang kaki lima. Tapi yang jelas bahwa pada malam hari ini kita sedang bersama-sama dengan Pak Ucu Supriyatna ya. Beliau adalah sehari-harinya sebagai ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka sebagai kepala bidang, lalu kemudian juga kepala bidang statistika dan persandian ya. Tapi juga beliau adalah seorang epidemiolog ya. Sekali lagi kenapa kemudian saya hadirkan, karena supaya kita juga seperti di dalam poster ya tentang COVID ini, jadi kita juga supaya tidak stupid ya, supaya kemudian menjadi paham. Karena memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ucu ya, banyak wabah ini melanda belahan dunia, tidak hanya saja di wilayah Nusantara atau di Indonesia ini, dan semua gagap dengan apa yang kemudian terjadi saat sekarang, sehingga harus dimaklumi begitu banyak persoalan-persoalan yang kemudian menjadi permasalahan yang memang tidak bisa dipecahkan begitu saja. Akan tetapi tadi sebetulnya ada beberapa hal juga yang patut diperhatikan untuk kemudian kita segera bisa membuat suasana kembali seperti semula ya. Karena mungkin Pak Bu bisa lebih menjelaskan lagi. Sebetulnya poinnya tadi kita sudah dapat, ada 3 hal: konsisten dan harus benar-benar disiplin dan memiliki ketegasan-ketegasan. Nah, dalam hal ini tentu saja negara harus memang memberikan ketegasan terhadap 3 hal tadi. Nah, ini kira-kira yang pertama sekali, atau mungkin kan ada skala prioritas dari tiga unsur tadi yang harus diselesaikan. Ini kira-kira yang mana dulu yang harus kita selesaikan, Pak Ucu? Ya, dari 3 hal tadi yang terpenting memang faktor manusianya dulu. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sudah tepat sebetulnya. Sudah tepat, cuman belum lengkap gitu, karena baru manusianya saja. Jaga jarak, kemudian sering cuci tangan dan pakai masker itu sudah tepat untuk tapi belum cukup. Belum cukupnya kenapa? Karena tadi banyak situasi yang membuat kita tidak bisa menghindar dari kerumunan. Banyak situasi yang membuat kita kemudian menyentuh barang yang sudah terkontaminasi virus gitu. Jadi yang sudah benar dan tepat ini di faktor manusia itu harus ditambah dengan faktor kebersihan lingkungan dan upaya membasmi virusnya. Nah, sebetulnya di item-item pembatasan sosial berskala besar itu sudah diatur sebetulnya bahwa setiap
Mall itu harus rutin dan berkala melakukan desinfeksi mandiri oleh mall itu. Jadi dan semua sektor itu harus terlibat aktif gitu. Kan sekarang banyak dituding bahwa mall, kemudian alat transportasi publik, kemudian pasar banyak dituding dan memang banyak terbukti ada penularan di situ. Tapi kemudian kita malah abai gitu. Belum ada yang secara mandiri melakukan desinfektan. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di Jakarta sekarang sudah mulai sering dilihat di TV, kalau ada kasus pasar ditutup, di desinfektan. Sayangnya harus menunggu kasus dulu gitu. Padahal bagusnya kasus terjadi karena kita tahu di situ transmisinya besar ya, peluangnya besar. Bagaimanapun orang pakai masker kemudian jaga itu barang yang sebelumnya disentuh oleh orang lain, kebetulan kontaminasi virus di tangannya dia. Begitu nempel, kita kan latah kalau pakai masker itu kan, Ya, pakai masker itu lalu dibuka. hidungnya gatal, hidungnya gatal digaruk-garuk, nah ya sudah kena itu. Gitu. Jadi kan meskipun kita terhindar dari droplet, tapi kadang kita tidak bisa menghindar dari perilaku kita sendiri yang lupa, lalai, abai bahwa kita tidak disiplin. Harusnya kita disiplin jangan sampai menyentuh hidung, bibir, mata gitu. Kalau saya sentuh ini karena tadi sudah cuci tangan ya, sudah steril gitu. Jadi kita harus disiplin, tidak menyentuh bagian wajah, terus bibir, hidung dan mata. Karena di situ masuknya. Jadi virus ini sebenarnya sederhana sekali. Dia keluarnya hanya melalui droplet. Keluarnya dari si penderita itu hanya melalui mulut kan. Hanya satu pintu sebetulnya. Jadi kalau ada jenazah COVID-19 itu kemudian ditolak itu bodoh sekali karena kenapa? Karena kalau jenazah itu kan sudah tidak batuk lagi, tidak mengeluarkan droplet lagi gitu. Yang Jadi berbahaya sudah itu tidak akan manusia. menular lagi. Iya, tidak akan menular. Jadi virus ini keluarnya hanya melalui droplet. Kemudian masuk menempel dulu di langsung ke orang menempelnya atau menempel di benda. Jadi ada dua cara ya. Dia langsung menempel di orang, kemudian menempel di benda. Tapi jangan khawatir sebetulnya. Meskipun menempel di kita, kalau misalkan kita disiplin tidak menyentuh mulut, tidak menyentuh hidung, tidak menyentuh mata, aman. Makanya cuci tangan. Itu. Atau sekarang sudah pakai masker, berarti mulut dan hidungnya terlindung dari droplet. Kemudian cuci tangan, terhindar. Hanya tinggal matanya bagian mata yang masih Harus ada pakai potensi kacamata ya. terserang gitu. Ya, mata. Jadi kalau dropletnya mengenai mata, itu juga bisa kena. Makanya sekarang ada yang pakai masker, kemudian juga pakai face shield. Iya, iya. Nah, itu sudah bantu, apalagi menjaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan, hampir tidak ada kesempatan virus untuk masuk. Gitu. Kecuali karena lupa. Karena lupa tadi. Lupa itu juga karena didukung oleh populasi virus yang banyak dan kita pelihara. Artinya kita pelihara tuh henteu dibasmi, henteu dipaehan virus nah gitu. Oke, Virus nempel di yang menarik ya. Ini seperti kata Pak Ucu bahwa sebetulnya ini cukup sederhana, mengerikan tapi cukup sederhana sebetulnya. Yang pertama tadi, berarti ada penyimpulan bahwa virus ini bisa kemudian berkembang dan menular itu satu adalah melalui mulut, ya, hidung dan mata. Lalu kemudian juga masuk juga melalui mulut, hidung dan mata. Nah, jadi melalui itu ya. Nah, kemudian mungkin yang
cuci tangan, pakai sabun, bermasker, itu juga sebetulnya sudah satu penanganan yang cukup optimal. Cuma persoalannya adalah ketika virus ini kemudian yang tadi mengerikan ketika dia menempel pada satu tempat, kemudian dengan segera gitu, bisa menempel ke tempat-tempat yang lain yang mudah kita menyentuhnya. Itu mungkin yang sangat mengerikannya gitu, Pak. Ya, betul. Jadi dia keluar hanya satu pintu ya, keluar satu pintu Ya, dari mulut penderita, juga satu pintu kan droplet, ya. masuk 3 pintu, dan mulut, hidung, dan mata diantar oleh tangan. Ini nih tangan nih, makanya jangan jahil kalau punya tangan gitu. Nah, kenapa saya katakan belum cukup upaya ini? Upaya sudah betul, sangat bagus, sudah benar, tapi belum cukup. Kenapa saya bilang belum cukup? Secara statistik kita lihat sekarang dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini kan jumlah penderitanya sudah 86.521 orang. Se-Indonesia. Jumlah penderita se-Indonesia. Kalau memang upaya tadi cukup, ya harusnya berkurang dong tiap hari gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan, kenapa kok kita sudah melakukan upaya yang tepat, yang bagus, tapi masih banyak penderitanya? Karena ada dua hal. Kalau penularan itu dari orang ke orang secara langsung, nah itu mungkin bisa dicegah dengan pakai masker, pakai face shield, kemudian cuci tangan, dan tangannya disiplin, jangan banyak, jangan ramah lah, ramah, rajin menjamah gitu ya. Jadi satu dari orang ke orang, yang kedua ada penularan yang tidak langsung dari orang, dropletnya itu jatuh ke benda. Benda ya. Ke benda, misalkan logam, kotak kardus, kayu, meja, mebel, dan lain sebagainya. Kemudian dia terlindung dari matahari. Uang juga sama. Uang, kemudian yang suka minta-minta rokok, nempel di rokok, rokoknya diminta, yang suka pinjam-pinjam, nempel juga kan gitu. Nah itu yang ada penularan yang tidak langsung. Nah ini yang belum masif untuk diintervensi. Ya intervensinya juga mudah sebetulnya. Virus ini akan mati bahkan oleh air sabun. Jadi kalau semua benda di lingkungan kita rutin semprot, membersihkannya, jangan disemprot juga, tidak punya semprotan, dilap lah, dilap gitu ya, mati gitu. Jadi virus ini kalau kena air sabun saja dia punya cangkang. Jadi cangkangnya ini kalau kena air sabun, cangkangnya akan rusak. Jadi seperti keong, bekicot, dan lain sebagainya, kalau cangkangnya rusak, otomatis tubuhnya tidak terlindung dan dia akan mati. Apalagi kita tembak pakai desinfektan, dia langsung mati. Jadi saya tidak punya desinfektan, saya tidak punya alat semprot, air sabun saja, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, sabun apapun itu tempelkan ke dilapkan ke benda-benda yang memungkinkan untuk tercemar dan menjadi media berkembang biak virus, nah itu mengurangi populasi virus. Nah ini yang penting, populasi virus jangan sampai lebih banyak dari atau lebih kuat dari daya tahan tubuh kita gitu. Kalau populasi virusnya lebih kuat, selain oleh cairan sabun, apakah virus, kan ada informasi bahwa virus ini juga tidak tahan dengan kondisi cuaca ya, atau cuaca yang panas. Seberapa lama virus ini juga bertahan dalam cuaca yang panas sehingga kemudian juga ini membantu kita semua gitu. Ya, jadi seberapa lama dia bertahan, mungkin
referensinya belum ada ya. Tapi sepanjang yang kita baca, semua jenis makhluk, ini kan makhluk sangat kecil ya, kuman, bakteri, kemudian virus, itu rata-rata dia musnah ketika tersinari oleh sinar matahari. Kalau masalah udara, bisa saja dia, bahkan ada jenis bakteri yang anaerob yang dia justru hidup kalau tidak ada udara gitu. Ada gitu. Tapi kalau mereka kena oleh sinar matahari, dia biasanya mati. Jadi kalau tadi uang memang jadi alat penyebar juga ya. Ya, tapi jangan khawatir. Sepertinya paling gampang itu untuk menyebarkan. Jadi, makanya di area yang tertutup, kita lihat-lihat kalau di area yang tertutup, kemudian ber-AC, tidak ada sinar sama sekali, ya nggak apa-apa, uang dipegang, tapi disiplin tangannya. Setelah pegang uang itu, setelah uangnya disimpan, cuci tangan. Gitu. Atau kalau sedang di luar, kipas-kipas gini aja udah hilang kulitnya. Gitu, ke matahari. Orang-orang kita ngewer-ngewer uang kan nggak mungkin juga. Kemudian itu ada protokolnya juga untuk masuk ke rumah. Jadi kalau setelah pergi dari luar rumah, dari manapun, itu jangan langsung masuk ke rumah. Di depan teras itu sudah dibuka sepatu, kemudian buang semua benda-benda yang didapat dari luar, kemudian cuci tangan. Cuci tangan dulu, baru pegang gagang pintu. Rumah harus ada tempat cuci tangan. Cuci tangan, pegang gagang pintu, masuk ke rumah, jangan ngapa-ngapain dulu, langsung masuk kamar mandi, buka semua pakaian, kemudian masuk mesin cuci, dan kita mandi, baru kemudian keluar bercengkrama dengan keluarga sudah bersih. Nah itu salah satu upaya untuk terhindar. Gitu. Oke, ya Pak Ucu, ini perlu diketahui juga. Sementara sudah hadir banyak teman-teman di sini yang juga bersama-sama kita berbincang ya. Ada Jang Musyu, kemudian juga ada Yoko Jakaria, ya, kemudian ada Ami Maulana, ada Faijal Gipari, ada Ismail M. Seng. Ini teman kita dari Sulawesi. Bung Ismail ini dari Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Lalu kemudian juga ada Kang Tatang Muhyiddin di Purwakarta, dari Purwakarta. Ada Pak Gatot Sulaiman, ada Yuli F. Ya, kalau Pak Gatot Sulaiman mungkin sudah kita sama-sama kenal. Ada Tarman Sutisna juga di Cikampek ya. Kemudian ada Karna Cepot juga ini tadi sudah hadir bersama-sama. Kemudian ada Didi Syahrodi, juga ada Kang Aceh Herdiana. Nah ini ada dari Kang Didi Syahrodi ini. Yang benar istilah yang lain itu adalah ke arah penegakan medisnya, memudahkan untuk memberikan tindakan dan diagnosa medis dan keperawatan. Ini mungkin Pak Ucu lebih paham. Kemudian ada Arkandra Pasya. Nah, Arkandra Pasya ini teman kita di Hong Kong, Pak Ucu. Jadi mungkin kita bisa berbagi karena kemarin-kemarin juga sudah menyampaikan kondisi di sana, lalu kebijakan pemerintah juga seperti apa. Juga sudah dilakukan, dan seperti kata Pak Ucu tadi, memang di sini perlu ketegasan dalam mengimplementasikan regulasi atau kebijakan pemerintah ya, dari mulai pemerintah pusat sampai di pemerintahan desa ya. Ada Pak Doni Susandi juga, dosen Fakultas Teknik Universitas Majalengka juga sudah hadir, dan mungkin rekan Rapasya juga bisa melaporkan lagi apa kebijakan apa yang sudah diambil di Hong Kong kaitan dengan penanganan virus corona ini ya. Karena tadi Pak Ucu, dari 3 hal yang maksudnya kita bicarakan tadi, sebetulnya ada banyak
ketidakdisiplinan yang sekarang terjadi ya. Seperti baru-baru ini juga di Majalengka begitu banyak kerumunan dan sebagainya yang diakibatkan juga sebagai tadi ya, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin juga tempat-tempat wisata atau mall yang kemudian sudah seperti dibuka gitu ya, lalu kemudian juga ada bantuan-bantuan yang juga memaksa untuk berkerumun dan sebagainya. Nah, faktor ini yang mungkin juga harus segera kita evaluasi gitu. Karena tadi bahwa virus ini memang sangat luar biasa mengerikan, sehingga kemudian bukan berarti kita terlalu parno atau ketakutan, tapi kewaspadaan tingkat tinggi juga harus dilakukan. Karena ini juga terjadi pada kebijakan-kebijakan lain di wilayah pendidikan misalnya, kaitan dengan sekolah dan sebagainya. Sementara sudah ada contoh ya, ada di Secapa, kemudian juga ada di Gontor juga sudah terjadi. Maka kemudian sebetulnya apa yang harus dilakukan, Pak Ucu? Ya, silakan. disiplin itu tidak tumbuh ya. Disiplin itu kebanyakan tidak tumbuh sendiri, tapi ditumbuhkan gitu. Ya. Itu by design gitu. Setting dan desainnya itu ada pada regulasi. Memang regulasi yang tepat, dan mengikat itu bisa menjadi solusi. Misalkan di tempat keramaian itu kan sebetulnya khusus untuk Majalengka ya. Kan kita kota kecil sebetulnya. Kalau kita hitung berapa sih jumlah orang yang belanja di satu mall di Majalengka, itu kan bisa dihitung lah. Jadi kalau misalkan ada regulasi di situ, misalkan jam buka jangan diperpendek, jam buka harusnya diperluas. Ya kan jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi orang bisa memilih datang itu di jam-jam yang tidak padat. Nah itu kan salah satu regulasi. Atau di tempat wisata, semua wisatawan tidak boleh menggunakan kendaraan roda 4 berombongan, jadi mereka akan menggunakan roda 2A. Masih belum jarang juga berlakukan ganjil genap, berarti kan pengunjung akan berkurang pada setiap harinya. 50% itu pasti berkurang. Nah pengaturan ini yang mungkin harus digalakkan. Kemudian tadi yang prinsip pengaturan dan tanggung jawab dari pemilik tempat usaha dan tempat wisata. Harus ikut menjamin juga bahwa di situ tidak ada virus. Tadi dengan secara berkala membersihkan lingkungan tempatnya, kemudian membasminya dengan desinfektan. Karena yang datang itu sebetulnya kan kalau kita lihat orang-orang yang sehat kan, kalau yang sakit mah nggak akan pergi ke tempat wisata atau belanja, yang sakit mah pasti tinggal di rumah gitu. Meskipun ditembak pakai detektor tuh ya mereka lewat semua karena memang mereka sehat. Nah sehat, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, nah pastikan di tempat-tempat itu di mall, di tempat wisata itu memang virusnya juga dibasmi, sudah hilang. Jadi nanti jangan ada virus di antara kita gitu, dari orang yang datang tidak bawa virus, ya di awal itu pakai chamber misalkan, masuk ke tempat itu sudah tidak bawa virus, dari dalam pun mereka keluar juga tidak bawa virus. Nah, ini regulasi-regulasi ini penting untuk intervensi tiga faktor. Nah, 3 faktor tadi. Ya manusianya, ya lingkungannya, ya agen penyakitnya. Gitu. Karena agak beratnya sekarang ini vaksinnya belum ada. Jadi kita belum bisa melakukan pencegahan dengan melakukan imunisasi misalkan, memberikan kekebalan pada orang, itu belum bisa dilaksanakan. Paling upaya-upaya peningkatan gizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Nah ini memang penyakit sangat gawat, akut ya. Tapi ada
ada hukumnya juga di dalam epidemiologi ini, di natural disease ya, bahwa untuk timbulnya sakit ya, ada dua hal, ada dua faktor. Harus ada dulu virusnya, ya, necessary faktornya, virusnya harus ada, dia masuk dulu ke orang. Yang kedua, yang faktor cukup enggak ini virus ini menimbulkan sakit pada orang itu. Jadi selama daya tahan tubuh orangnya kuat, virusnya yang kalah. Jadi yang 14 hari berlaku hukumnya kita lebih kuat dari virus. Selesai, selamat. 14 hari selamat. Tapi kalau sebaliknya, bayangkan virusnya lebih banyak dari orangnya, daya tahan tubuh orang itu maka orang ketemu dalam keadaan yang lebih buruk. Makanya isolasi mandiri itu sebetulnya bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mencegah. Kalau dia punya virus, dia tidak menular pada orang lain. Kalau dia tidak punya virus, dia tidak tertular oleh orang lain. Nah, ini yang kita jaga itu kan, program pemberantasan penyakit ini bukan cuma yang sakit sebetulnya. Yang lebih berat itu adalah menjaga yang sehat jangan sampai tertular. Kayak di Majalengka. Majalengka penduduknya 1.200.000. Tanggung jawab kita itu bukan yang sakit. Yang sakit kan yang COVID ini hanya ada 7. Ya. Tanggung jawab kita adalah 1.200.000 orang dikurangi 7. Jadi 1.100.000 orang sehat jangan sampai sakit. Jadi regulasinya harus dibalik, harusnya begitu. Jadi paradigmanya bukan paradigma sakit, tapi paradigma sehat. Ini yang sehat ini jangan sampai ada pun yang tertular. Nah, ini yang tanggung jawab kita. Jadi bukan cuma ngobatin yang 7 orang ini. Ya, itu, Pak Iman. Sebentar Pak. Menarik kemudian ketika kita berbicara tentang warga dan tentu adalah hak-haknya juga sebagai dilindungi oleh negara. Di sekretariat bersama teman Sepam sudah hadir teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Nah, ini diantaranya salam buat Pak Ucu. Ya, ini ada teman-teman yang juga akan bergabung dengan kita. Yang ketua senatnya. Ini adalah ketua senat Fakultas Teknik Universitas Majalengka yang nanti kita juga akan bergabung. Mungkin dari sisi lain tentang bagaimana penanganan COVID ini berkaitan dengan wilayah pendidikan ya, karena tentu saja wabah ini juga menghantam semua bidang kehidupan termasuk juga wilayah pendidikan gitu. Jadi mungkin tadi nanti kita akan berbincang juga dengan teman-teman di Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Tentu ada banyak yang ingin disampaikan juga Pak Ucu ya. Apalagi sangat menarik ketika kemudian kita berbicara regulasi atau aturan atau kedisiplinan melakukan perlindungan, negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya, karena tadi ternyata yang dilindungi itu justru bukan hanya tentang atau sasaran yang sakit, tapi justru yang tidak sakit yang kemudian harus mendapatkan perlindungan ekstra. Nah, ini tentunya juga berkaitan terutama di Majalengka ya, karena mungkin dengan jumlah 1.200.000 yang kemudian terpapar 7 orang, persentasenya mungkin cukup 0, ya. Tapi kalau kemudian ini tidak mendapatkan
pengelolaan yang baik dalam arti tadi ada 3 faktor yang memang harus diintervensi ya. Nah, ini mungkin juga akan kemudian semakin banyak ya, apalagi kemudian berita terakhir kita di Majalengka ini khususnya sudah terjadi lagi kasus atau mungkin sekarang sebutnya suspek ya, karena PDP ODP sudah tidak berlaku lagi ya, sudah terjadi lagi di Majalengka 1 orang. Nah ini langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan yang oleh pemerintah karena tingkat kedisiplinan, kemudian juga konsistensi kita dalam menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan. Nah, ini juga harus kembali digalakan karena kita sekarang ternyata lebih sibuk dengan urusan bantuan-bantuan nih daripada urusan bagaimana kemudian agen atau penyakit ini harus dibasmi. Begitu Pak Ucu, gimana? Ya, jadi yang bantuan-bantuan itu ya tadi salah satu dari upaya pemerintah melindungi yang sehat itu tadi. Yang sehat ini jangan sampai terdampak secara ekonomi akhirnya sakit. Ya, karena ini saling terkait nih antara sakit dan sehat dan materi ya, ekonomi ya. Jadi kalau kita disuruh milih jadi kaya dulu atau sehat dulu, kita lebih milih sehat dulu. Kenapa? Karena ketika seseorang sakit, itu dia mengalami beban ganda. Pertama, dia kehilangan penghasilan, yang biasa dapat 100.000 per hari, dia hilang karena sakitnya. Yang kedua, di saat yang sama, dia harus bayar biaya pengobatan. Nah, itu bebannya ganda. Sehingga apa yang dia punya, sumber daya yang dimilikinya, akhirnya dia pakai untuk itu. Kalau punya tabungan, dia pakai. Kalau tidak punya tabungan, punya barang, ya dia jual. Atau kalau Pak Gubernur itu digadaikan, ya jangan sampailah kalau digadaikan gitu. Kalau digadaikan berarti pemerintah nggak ada seolah-olah kan. Makanya sekarang ada turun bantuan gitu. Nah, terjadi proses pemiskinan kalau banyak orang sakit. Pemerintah juga akan mundur sekian langkah ketika orang-orangnya sakit. Karena sakit ini membiayai penanggulangan penyakit ini sangat mahal. Corona ini aja kan 94M ya. 94M di Majalengka. Itu sangat mahal. Dan kita jadi bingung karena kenapa? Kalau kita fokus hanya pada penderita, hanya 7 penderita, kita kok menghabiskan uang sedemikian banyak. Ya makanya tadi saya kemukakan, bukan cuma 7 penderita ini yang kita harus intervensi. Sebetulnya 1.193 orang sehat, orang Majalengka yang juga harus diintervensi sampai kena penyakit. Sehingga nilai biaya itu kalau dibandingkan dengan penduduk Ya, mungkin gitu. Seperti tadi sudah sampaikan bahwa di Sekretariat Bersama di wilayah akademi ya atau tepatnya adalah teman-teman di Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Namun sebelumnya saya ingin bacakan dulu ini penyampaian dari Arkan Rapasya yang seperti tadi sudah sampaikan. Teman ini berada di Hong Kong, kemudian menyampaikan bahwa kebijakan yang sudah diterapkan semua seperti yang Pak Ucu maksudnya sampaikan, salah satunya protokol setelah keluar rumah. Semua kebijakan yang Pak Ucu sampaikan itu semua sudah diterapkan di Hong Kong pasca adanya COVID, yakni dari beberapa bulan ke belakang. Nah, ini justru bulan-bulan sebelumnya mereka lakukan di sana ya. Kalau yang saya tahu kemarin juga kita berkomunikasi dengan Arfan Rapasya ini bahwa di Hong Kong ini sudah ada kebijakan baru lagi, yaitu bahwa
orang berkumpul tidak lebih dari 4 orang, kemudian juga sekolah diliburkan untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini kebijakan di Hong Kong. Nah, sekali lagi ini ada teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Kita juga tanyakan langsung pada mereka bahwa sejauh mana sebetulnya perlindungan atau kebijakan pemerintah pada tataran pendidikan atau khususnya di Universitas Majalengka ini kaitan dengan virus corona ini. Silakan perkenalkan nama, lalu kemudian juga mungkin ada yang ingin disampaikan sama Pak Ucu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Faruq dari Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Mungkin menarik sekali apa membicarakan masalah COVID dan subtema di sini mengenai memahami COVID-19 agar tidak stupid. Sangat menarik sekali karena bisa dilihat dari saya kan ya warga yang terdampak juga mungkin dari pandemi ini, dan saya di kampus sendiri, jadi bagi saya pribadi ternyata selama di lockdown ataupun tidak ada pembelajaran atau kegiatan segala macam, saya tertekan, jujur terutama saya tertekan karena banyak hal yang intinya nggak ada kegiatan apapun yang saya lakukan, yang mungkin hanya di rumah saja untuk menjaga kesehatan, itu pun ya untuk keselamatan diri saya sendiri. Dan kebanyakan sekarang itu untuk mengenai COVID ini banyak mahasiswa yang memang yang tadinya tertekan tetapi menjadi nyaman gitu atas hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana mungkin untuk menanggulanginya di Fakultas Teknik sendiri untuk masalah akademik dan perkuliahan itu sangat menyediakan sekali di ada kita bikin suatu sistem baru untuk pembelajaran jarak jauh ya? Iya, jarak jauh dengan daring dan luring seperti itu. Jadi kita dari Fakultas Teknik sendiri up seperti ada webinar, jadi ada kuliah yang merdeka belajar. Jadi intinya memudahkan mahasiswa untuk tidak keluar rumah dan belajar di rumah seperti itu. Kalau di teknik sendiri mungkin lebih ke seperti itu ya. Tapi kalau melihat daripada yang lain pun, misal dari universitas lain pun mungkin sama seperti itu, tapi di Fakultas Teknik Umas sendiri sama juga gitu. Kita sudah ada yang namanya kuliah berbasis online dan kita juga menyediakan hal tersebut gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Ya, oke, Pak Ucu, sebelum ditanggapi barangkali saya ingin memberikan sebuah ilustrasi dulu sebelumnya, bahwa kemudian apa yang tadi disampaikan ya, bahwa negara melindungi warga negaranya, saya pikir tidak hanya harus melalui berupa bantuan materi ya, atau berupa uang dan sebagainya atau barang, tapi juga perlindungan dalam dalam wilayah regulasi atau undang-undang atau aturan ya. Karena yang saya kemudian tahu di wilayah pendidikan ini ada kabar terakhir bahwa teman-teman mahasiswa di seluruh BEM di seluruh Nusantara ini sedang membuat sebuah pengajuan tentang hak-hak mereka yang kemudian tidak terfasilitasi dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa tentu saja sudah tidak menggunakan ruang kelas, kemudian juga tidak menggunakan laboratorium yang biasanya menggunakan laboratorium, dan juga menggunakan fasilitasi-fasilitasi lainnya yang kalau dalam masa normal itu dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan setiap semesternya. Nah, sementara biaya yang sekarang berjalan itu sama dengan
pembayaran biaya ketika pada masa normal. Nah, padahal tadi tuntutan teman-teman mahasiswa, kami tidak menggunakan ruang kelas, tidak menggunakan laboratorium, dan tidak menggunakan fasilitas-fasilitas lain yang biasanya. Nah, sampai saat ini kemudian sehingga ada tuntutan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa adanya satu kebijakan yang memberikan keringanan pembayaran atau karena ini kan bukan persoalan mampu tidak mampu, miskin dan tidak miskin, tapi persoalan pada hak dan kewajiban. Nah, ketika kewajibannya membayar kuliah, sementara haknya menggunakan fasilitasi tidak terakomodir atau tidak dilakukan, ini harusnya ada kompensasi. Misalnya pembayaran hanya setengah atau seperti apalah. Saya kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian juga harus dilakukan oleh pemerintah. Begitu, bagaimana pendapat Pak Ucu ini? Iya, betul. Saya sepakat ya, saya setuju ya, karena mahasiswa itu harus kritis ya. Saya juga melihat kalau misalkan semua harus ada adaptasi kegiatan baru ya. Kenapa kalau biaya pendidikan tidak ada adaptasi gitu ya? Kan kita tidak pakai fasilitas. Ya boleh saja diusulkan gitu. Bagus, saya juga melihat, tapi saya nggak mau masuk ke area itu ya, karena saya sudah lama tidak menjadi mahasiswa soalnya. Saya jadi mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia itu pas 1998 lagi rame-ramenya tuh. Oh ya. Ya bagus itu. Itu memang harus ada regulasi juga karena harus kan semboyan di pendidikan itu cukup bagus tuh, belajar dari COVID ya. Kita belajar dari COVID, sekarang ada tuntutan belajar online, ada webinar, daring ya. Tapi uang kuliah nggak ada diskon, kuota kita beli sendiri kan, misalnya kan lebih repot. Misalkan kalau saya masih mahasiswa ya minta diskon lah boleh gitu, atau turunkanlah harga kuota gitu misalkan gitu. Tapi saya nggak mau terlalu jauh masuk ke situ. Tapi memang belajar dari COVID ini banyak yang harus disesuaikan gitu. Tapi kita juga bantu pemerintah COVID ini segera selesai, tapi kehidupan yang berubah karena COVID ini juga harus ada penyesuaian gitu. Adaptasinya jangan hanya pakai masker dan jaga jarak saja, yang lain-lainnya juga harus diadaptasi. Saya sepakat dengan rekan-rekan mahasiswa, selama itu kreatif dan menunjang, kita kan juga harus belajar, jangan sampai karena COVID ini jadi tertinggal, apalagi tertinggalnya 1 tahun loh ini, 1 tahun tertinggal, jadi toh apalagi anak-anak SD juga sekarang sudah fasih ya menggunakan Android. Mungkin mereka bisa lebih dipacu lagi untuk daring, online, dan lain sebagainya gitu, difasilitasi dengan oleh Fakultas Teknik yang sekarang hadir juga sudah ada sistem yang diciptakan ke arah situ, tapi ya tadi regulasi ke arah situ dukung, ditunjang gitu. Juga sekarang sudah banyak ya spot yang bebas gaya gitu ya, kayak di kami juga bisa untuk menggunakan internet secara gratis gitu. Jadi itu yang harus diperbanyak karena orang tua juga keluhannya ya begitu, ongkoh kudu make internet tapi kuota kudu meuli sorangan kan olok ke 100.000 gitu. Nah itu mungkin jadi pemikiran pemerintah juga karena sama dampak COVID juga ini. Jadi kalau untuk ini mungkin harus lebih mahal karena kalau tidak kita tidak jadi pintar gitu, kita tidak jadi cerdas gitu, kita jadi tertunda untuk maju gitu. Dan alhamdulillah dengan COVID ini memang dampak baiknya semua orang jadi kreatif, ada jaring pengaman sosial, ada
yang lain-lain, ada desainer-desainer spanduk dan baligo juga kan itu rame marema tuh pada bikin spanduk dan baligo, padahal virusnya nggak takut sama spanduk. Iya Pak. Jadi seperti itu. Tapi boleh saya tanggapi Pak? Mungkin. Oke, mengenai masalah biaya segala macam mungkin ya ada slogannya mungkin seperti ini. Apa kuliah apa bayar harus full segala macam dan kita nggak menggunakan fasilitas apapun di kampus. Tapi alhamdulillah sekali gitu dari di Unma sendiri kita lembaganya sangat pengertian gitu, memberikan kompensasi untuk mahasiswa bisa belajar di rumah, tidak hanya untuk aksesnya saja tetapi diberikan juga seperti pemotongan biaya untuk kuota diberikan kepada mahasiswa seperti selama mungkin 3 bulan terakhir kita tidak ada pembelajaran di kampus tapi kita hanya belajar di rumah. Jadi aksesnya itu ya alhamdulillah ada dari pemotongan biaya untuk kuota seperti itu dan tiap-tiap fakultas berbeda ya pemotongannya atau nilainya berapa ini? Untuk pemotongan sendiri itu nominal apa bagaimana Pak? Ya nominalnya berapa? Untuk di Universitas Majalengka sendiri itu 60.000 Pak untuk per bulannya untuk belajar online-nya. Tapi saya belum kurang mengetahui untuk di universitas yang lain atau se-Indonesia itu seperti apa. Mungkin itu kebijakan kembali lagi kepada instansinya masing-masing gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Segitu juga ya banyak mahasiswa yang kreatif. Jadi tidak hanya di rumah saja, mungkin lebih apa ya? Lebih ke dia mandiri belajar gitu Pak tanpa bimbingan dosen tapi bagaimana caranya dia tetap harus memahami atau harus tetap menggali ilmu walaupun hanya di rumah saja. Oke. Ya, mungkin itu salah satunya apa namanya wilayah pendidikan yang kemudian juga harus mendapatkan perhatian khususnya. Karena kalau berbicara anggaran kemudian rugi dan tidak rugi, ya saat inilah pemerintah barangkali momentumnya untuk benar-benar melaksanakan amanat undang-undang, bagaimana harus melindungi segenap warga negaranya. Nah, jadi saat inilah saatnya dan tentu saja tidak boleh atau tidak mesti berbicara tentang rugi dan tidak rugi. Sangat menarik. Namun sebelumnya tentunya dari perbincangan ini juga harus ada hal yang kita garis bawahi ya. Namun sebelumnya kita santai dulu saja karena namanya juga diskustik, jadi diskusi asik berakustik seperti biasa. Karena ruang ini juga hadir selain untuk berbincang, saling memberi dan mengedukasi juga tentu saja untuk menciptakan keasikan tersendiri. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan teknologi, lalu kemudian bisa berbincang seperti ini. Ya, ada satu lagu tentang bagaimana kita harus menikmati juga kehidupan ini. Orang mengaku paling tahu paling dulu
saat mulai berpesta, kamu datang saat malam telah tiba. Lalu dia membisu, lalu dia membaju. Oh, 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 oh. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng, merasa paling tahu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng, merasa paling dulu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng, mengajak aku banyak orang mengaku banyak orang mengaku. Ya, mungkin juga sebentar lagi ya akan banyak orang datang ke tempat kita. Tapi yang mungkin sebentar Pak Ucu, kita sudah komitmen kan sama Pak Ucu ini bahwa kita akan bagaimanapun juga semuanya adalah dibatasi oleh ruang, oleh waktu, dan tentu saja dibatasi juga oleh kesempatan. Yang jelas bahwa terima kasih sudah bersama berbincang di sini dari jam 19.30 tadi, dan dalam kesibukannya sehari-hari ya, beraktivitas sebagai ASN di Kabupaten Majalengka dari Dinas Kominfo, dan merupakan kepala bidang statistika dan persandian ya. Saya sesatkan di sini karena memang juga seorang apa namanya epidemiolog ya, seorang epidemiolog yang tentu saja paham dengan situasi sekarang yang sedang kita hadapi, seperti juga di dalam poster ya, belajar dari COVID supaya tidak stupid gitu. Jadi artinya bahwa kemudian mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi sedikitnya memberikan apa namanya informasi, wawasan, dan tentu saja sangat mengedukasi, karena langkah-langkah apa yang kemudian harus kita lakukan juga tadi sedikit sudah bisa kita pahami, terlepas dari istilah dan sebagainya yang kemudian saya pikir menjadi tidak penting, karena yang lebih penting itu adalah bagaimana kemudian penanganan yang harus kita lakukan secara sederhana dari 3 faktor tadi. Nah, ini mungkin Pak Ucu yang perlu disederhanakan lagi nih, mumpung kita juga ngumpul di sini karena ada juga teman-teman yang hadir. Langkah pertama yang harus dilakukan secara sederhana dari tiga hal tadi itu adalah apa, lalu kemudian untuk mengoptimalkan juga mungkin perlu apa namanya unsur-unsur lain ya, baik karena kalau berbicara kedisiplinan, kemudian berbicara konsistensi, lalu berbicara tentang regulasi, adalah berbicara tentang bagaimana kemudian eksekutif dan legislatif bekerja. Nah, mungkin yang paling sederhana sekali yang harus dilakukan dari 3 hal tadi, diurut prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Pak Ucu. Ya,
Kalau saya ibaratkan itu kan ada satu komplek perumahan, Pak Iman. Satu komplek perumahan, isinya 100 rumah, kemudian salah satu terbakar. Katakanlah yang salah satu kena COVID gitu ya. Yang selama ini kita lakukan kan hanya menunggu terbakar, kemudian datang pemadam kebakaran, dipadamkan, diobati gitu. Nah, saya ingin ini untuk kita renungkan bersama bahwa sebetulnya upaya tadi betul, bukan salah, tetapi juga upaya ini harus ada juga untuk 99 rumah yang lainnya jangan mengalami kejadian serupa. Nah, itu seperti itu perumpamanya. Nah, tiga faktor tadi secara sederhana manusianya ini sudah cukup sebetulnya dengan upaya-upaya tadi, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tambah protokol-protokol yang sudah ada itu harus memang pemerintah harus menciptakan regulasi yang mengikat atas dilaksanakannya protokol-protokol ini. Terhadap lingkungan ya juga sederhana sebetulnya. Terhadap lingkungan ya kalau dulu ada gerakan Jumat Bersih, ya kenapa tidak sekarang Jumat Bersih digalakan lagi, tapi dikasih tahu caranya. Jumat Bersih itu jangan cuma babat rumput, tapi juga ngelap-ngelap dan nyemprot-nyemprot gitu. Nah, untuk virusnya ya dengan upaya yang kedua tadi terhadap lingkungan, sebetulnya virus tidak diberi kesempatan untuk hidup. Dia akan berakhir hidupnya karena udah ada upaya intervensi terhadap lingkungan. Jadi kita melakukan dua upaya terhadap manusia dan lingkungan, sebetulnya yang ini virus itu sudah tidak punya kesempatan untuk hidup. Seperti itu. Jadi hal yang sederhana ini kadang mungkin harus diikat ya, diperjelas dengan sosialisasi dan yang edukasi yang baik ya. Kemudian tadi dampaknya ya kita malah melihat ini penanggulangan dampak itu lebih cepat dari penanggulangan penyakit. Bansos dan lain-lainnya udah duluan nih. Bahkan semua orang sibuk akhirnya mengurus carut-marut data bansos, mengurus orang yang sakit dan orang yang sehat mau sakit gitu. Jadi dampak termasuk tadi ada usulan dari Pak Doni Susandi, betul. Kalau kemudian anak-anak kita itu terdampak sehingga harus mengeluarkan biaya lebih untuk terkoneksi dengan internet, kenapa tidak di setiap desa diperluas jangkauan hotspotnya supaya semua desa tidak ada yang blank gitu dan tidak ada yang bayar bila perlu karena ada area-area gratis untuk internet gitu. Jadi itu mungkin bisa lebih membantu, kan uangnya masih banyak, untuk penanggulangan dampak ini. Dari sponsor juga CSR dari masing-masing itu juga bisa diminta untuk membuat hotspot gratis gitu untuk anak-anak kita. Seperti itu mungkin Pak Iman. Ya, terakhir barangkali ya, ini sangat menarik ketika kemudian Pak Uci sampaikan bahwa ini anggaran kita ini masih banyak. Maksud saya begini, bahwa kemudian empati yang harus segera dibangun dalam situasi seperti sekarang ini karena virus ini atau wabah ini juga tidak menyerang secara misalnya orang miskin atau orang yang tidak miskin atau orang kaya atau yang sudah semakin kaya, tapi juga hampir semua menyerang siapapun dan apapun. Nah, ini akan berarti persoalannya adalah kita menghadapi musuh yang sama dengan hal-hal yang sama. Nah, ini tentu membangun empati yang tadi disampaikan berkaitan dengan masih banyaknya anggaran dan biaya. Tentunya ini akan lebih bersama-sama kita rasakan kalau misalnya tadi ya mungkin pemerintah juga sudah memberikan contoh ya bagaimana ketika kemudian pembayaran listrik
ya. Ada yang digratiskan, tapi sementara ada juga yang kemudian membayar lebih banyak. Nah, itu kan sebetulnya kan ini sudah satu contoh juga ketika kemudian orang-orang kaya juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak kaya. Nah, saatnya sekarang mungkin harus dibangun seperti itu. Dan ini harus dimulai tentunya dari pemangku-pemangku kepentingan. Ya, kita sudah lihat sebetulnya contoh-contoh di beberapa daerah ya, bagaimana seorang bupati memberikan gajinya selama berapa bulan misalnya, atau seorang gubernur juga memberikan, atau seorang anggota dewan juga sudah memberikan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian juga harus dibangun, tapi juga mungkin tidak hanya melibatkan unsur-unsur pemerintahan, tapi unsur-unsur swasta juga. Kita banyak sekali investor-investor atau pihak-pihak swasta juga yang bersama-sama hidup di negeri ini. Nah, tentu saja ini yang kemudian kita harus bangun supaya tadi 3 faktor yang disampaikan oleh Pak Ucu bisa kita lakukan dengan baik ya. Nah, pertama tadi kan unsur manusia, melindungi manusianya, kayak masker, kayak sabun, cuci sabun dan sebagainya, itu kan memerlukan juga anggaran ya, yang mungkin juga kalau di kita hadapi bersama-sama menjadi lebih ringan gitu. Kemudian juga hal-hal lain yang tentu tadi ada wilayah pendidikan dan sebagainya, mungkin juga harus kita bangun rasa empati kembali. Namun sebelumnya Pak Ucu, sebelum kita berpisah dan Pak Ucu menyampaikan penyampaian yang terakhir, ini ada teman-teman yang juga sudah masuk dan memberikan beberapa komentar ya. Ada Ferry Andrian ya, Majalengka harus aman dan tentu saja amin ya. Lalu kemudian ada Muhtar Toyib juga, bagusnya maskernya dipakai. Nah, ini kita harus pakai. Agak susah juga ya kalau kita berbicara. Ya, ada rekan rahasia spanduk untuk sebuah imbauan, bukan nakutin virus ya. Lalu kemudian ada Pak Doni Susandi ini ya, juga Pak dosennya Fakultas Teknik ini ya. Mang Ucu minta penguatan jaringan internet yang selama ya tadi sudah dibaca oleh Pak Ucu ya. Lalu kemudian ada Pak Ginggi juga. Nah, ini ada Kang Darto juga. Nah, ini Kang Darto, yang paling sulit itu menanggulangi mental miskin. Nah, ini persoalan kemiskinan. Karena sebetulnya miskin itu memang bukan data, tapi juga rasa sebetulnya. Lalu ini dari Pak Ginggi ya. Bagaimana dengan upaya vaksin peningkat imunitas? Apakah itu bagus? Kalau dilakukan Pemda, apakah ada landasan hukum yang menyarankan itu? Pak Ginggi yang harus mengusulkan. Ini kalau urusan Pemda dan sebagainya, Pak Ucu ini urusannya ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ginggi ya, tentang bagaimana dengan upaya vaksin peningkat imunitas. Apakah itu bagus kalau dilakukan Pemda? Apakah ada landasan hukum yang menyarankan itu? Nah, ini Pak Ucu perlu menyampaikan barangkali ya sebelum pamit ini nanti. Silakan Pak Ucu. Ya, upaya pencegahan penyakit itu ada 5 level ya sebetulnya kalau teorinya itu. Yang pertama promotif dan preventif, tadi itu mengupayakan manusia ini menjaga kesehatannya. Yang kedua itu specific protection, perlindungan secara khusus yang ini tentang pengebalan orang. Jadi melalui vaksin. Cuman masalahnya ini kan belum ada vaksinnya. Tapi sudah akan ada gitu. Sedang diuji coba malah di Indonesia. Jadi untuk vaksin ini sebetulnya Indonesia cukup hebat ya, punya Bio Farma yang bisa membuat vaksin sendiri. Ada juga lembaga lain, lembaga Eijkman dan lain sebagainya yang memang tentang virus-virus ini bukan hal yang baru. Sebenarnya mereka sudah bergelut lama di bidang ini. Hanya masalah prosedur untuk vaksin itu sebelum dipakai itu kan harus diuji coba dulu. Untuk uji coba ada etik-etik tertentu. Jadi
Mungkin tinggal perlu waktu saja nanti sampai vaksin itu kemudian digunakan. Jadi itu tahapan pencegahannya. Ada 5 sebetulnya, saya sampaikan 2 saja. Yang berikutnya, sebetulnya untuk menanggulangi wabah ini tidak terlalu awam ya untuk Departemen Kesehatan. Dari tahun 2010 yang terakhir. Sebelumnya sudah ada undang-undang wabah, bahkan tentang kekarantinaan kesehatan juga dari tahun 63 sudah ada gitu. Yang produk terakhir itu tahun 2010 Permenkes 1501 tahun 2010. Jadi untuk penanggulangan wabah itu ada beberapa tahap, diantaranya 1 epidemiologi, 2 itu penemuan dan pengobatan penderita, yang ketiga ini memutus sumber penularan. Nah ini yang kita masih harus tingkatkan. Yang keempatnya penanganan jenazah, yang kelimanya sosialisasi dan edukasi, yang keenamnya upaya lain. Nah ini yang tahapan-tahapan itu yang harus dilakukan. Jadi kalau hanya menangani penderita saja, apalagi hanya 7 penderita, kata saya itu kan sekali area gerak kita. Tapi ketika kita bicara sosialisasi dan edukasi, maka 1,2 juta orang di Majalengka ini menjadi sasaran dari program pemerintah. Sekarang, kalau siang hari penduduknya nambah. Di satu pabrik nambah 7.000, pabrik ini nambah 3.000 karyawan, pabrik ini nambah. Jadi penduduk Majalengka bukan 1,2 juta lagi, mungkin udah mendekati 2 juta dengan pekerja-pekerja yang datang. Nah, ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ya, ini ada pendatang mungkin ya Pak. Mungkin ya, seperti itu Pak Iman. Tentunya untuk lebih menggali lebih banyak, mungkin ya apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Gigi juga Kang Darto, kita suatu saat nanti bisa lebih bertemu di daratan. Ya. Vaksinnya sudah dicoba, mungkin kita tinggal menunggu waktu saja, mungkin nanti vaksinnya akan digunakan gitu. Oh ya, yang jelas tadi ya bahwa vaksinnya segera akan bisa diproduksi, tentu saja berdoa saja kita semua, termasuk meskipun tentu saja penanganan tadi harus tetap dilakukan ya pada 3 hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ucu, karena juga sangat sederhana. Manusianya ya, kemudian juga lingkungannya, kemudian agentnya, penyakitnya. Dan ini tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Ucu, sebetulnya sangat sederhana, tinggal bagaimana kemudian konsistensi kita sebagai warga masyarakat, juga tentu saja pihak-pihak yang berkepentingan baik eksekutif maupun legislatif juga melakukan hal yang sama. Konsistensi dan tentu saja kesadaran bersama, karena ini adalah wabah yang memang menyerang semua orang dan semua tempat. Ini yang kemudian menjadi penting ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ucu atas waktunya. Tentu saja kita sudah 1,5 jam ini berbincang, dan mudah-mudahan sekali lagi karena diskusi teman spam ini adalah merupakan ruang berbagi dan juga saling memberikan informasi dan mengedukasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga terima kasih teman-teman mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Majalengka sudah hadir di sini, dan tentunya kita semua mudah-mudahan tetap sehat dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih Pak Ucu, saya tutup ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, baiklah teman-teman yang juga sudah hadir, karena tadi kita sangat fokus berbincang tentang COVID-19 atau coronavirus disease
Saya suka salah-salah ini nyebut COVID nih. Istilah-istilahnya emang tidak mudah ini ya. Karena penyakitnya juga penyakit impor ini. Ya, sekali lagi tentu saja saya ingin menyapa dulu karena ada banyak, ada Jang Musu, ada Pak Ucu, ada Yoko Jakaria ya. Ada Ami Maulana, ada Faijal Gifari, ada Ismail Seng ya. Ini teman dari Sulawesi Selatan. Selamat malam dan saya salam buat teman-teman di Sulawesi ya. Ada Kang Tatang Muhyiddin di Purwakarta. Kemudian ada Pak Gatot Sulaiman Minpo ya. Ada Yuli YF juga. Nah, ini temanmu barangkali ya. Di Fakultas Teknik ya. Tisna juga di Cikampek, kemudian ada Karna Cepot juga di Majalengka, salah seorang pegiat aktivis juga di Majalengka. Lalu kemudian ada Didi Sahrodi, ada Kang Aceh Herdiana ya, ini di Fakultas Teknik ya. Iya Pak. Kemudian juga ya ada Bunda Wida, ada Arkan Rapasya di Hong Kong, kemudian ada Pak dosen Pak Doni Susandi ya. Kemudian juga ada Kang Amin Halimi ini di Hilir, di tepatnya di Desa Putri Dalem. Lalu kemudian ada Muhammad Gunawan ya, Arkan Rapasya menyampaikan beberapa isi di Hong Kong ya. Kemudian juga ada Ferry Andrian ya, ada Muhtar Toyib, ada Rahmat Haidir ya. Pak Doni juga menyampaikan beberapa masukan ya kaitan dengan pengadaan internet di desa-desa. Kemudian juga ada Pak Ginggi ya, tadi sudah menyampaikan, dan ada Wadarto ya. Ada Kang Sarifudin Capi juga, kemudian ada Jenny Effendi Andarisa. Yang jelas bahwa tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan tidak lupa kita terus saja menautkan pertemanan ini, karena ini juga adalah bagian terpenting dari bagaimana kemudian kita melakukan sebuah proses perjalanan yang tentunya tidak mudah ya, karena wabah ini juga meluluhlantahkan semua kehidupan di dunia ini ya, semua aktivitas dan sebagainya juga terganggu. Tapi mudah-mudahan ketika kita kemudian terus bertaut membuat sebuah kekuatan, kita akan menjalaninya dengan baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Majalengka, dan tentu saja salam buat teman-teman di kampus ya. Kita